Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung perawat-perawat yang diduga bertanggung jawab terhadap tertukarnya bayi. Sudah siap untuk diperiksa ya, Mbak ya? Saya memohon sama Bapak, sama pihak kepemerintahan, biar cepat menyelesaikan masalah saya, biar saya dapat memangku putra saya kembali, darah daging saya. Ini saya kira termasuk malpraktek di rumah sakit, nanti akan kita lihat. Saya kira simpel aja itu, mudah-mudahan nggak lama lah nanti. Amin. Saya akan kawal langsung nanti. Kisah anak yang tertukar ternyata tak hanya ada dalam kisah dongeng belaka. Di dunia nyata, peristiwa tersebut terjadi beberapa waktu lalu di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siti Maulia, seorang ibu berusia 37 tahun, mengaku jika bayi yang selama ini dirawatnya dengan penuh kasih sayang bukanlah darah dagingnya. Pangkal tertukarnya sang anak bermula setahun silam saat Siti melahirkan secara sesar anak keempatnya di Rumah Sakit Santosa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siti merasa fisik sang anak berbeda dan pakaiannya pun bukan baju yang diberikan kepada perawat saat di ruang perawatan. Ada bidan itu ngomong seperti ini, Pak. Bu, kok ini gelang pasien si B gitu ya? Kata dia, bukan, itu pasien si A katanya. Pasien si B, Bu. Bukan, suami saya nyautin lagi dari depan tuh. Bukan, Bu, itu pasien si B katanya gitu. Oh iya. Tuh, udah kan, kenapa diiyahin juga itu kan? Udah, pas udah gitu pulang. Terus gelangnya dibawa, dikasih ke saya tuh. Bu, katanya ini simpen ya baik-baik ke ponakan saya. Udah disimpan. Pas udah nyampe rumah, walaupun saya di jalan juga sangat ganjal banget ya. Ini bayi saya apa bukan yang dibawa ya? Anak saya bukan kan gitu ya. Saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus mendatangi Rumah Sakit Santosa Bogor untuk menggali lebih jauh permasalahan tertukarnya bayi yang terjadi 1 tahun lalu. Sobat, siapa sangka 18 Juli 2022, momen yang mana semestinya ada nuansa kebahagiaan, berakhir menjadi kesedihan, bahkan menjadi mimpi buruk bagi dua ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Santosa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bayi tertukar, sekalipun sudah dilakukan tes DNA terhadap satu bayi dan tinggal menunggu satu bayi lainnya, tapi hampir bisa dipastikan bahwa dari pihak rumah sakit itu mengatakan bahwa betul sudah ada insiden bayi tertukar saat melahirkan di rumah sakit ini. Disebutkan ada salah masukkan gelang, 2 gelang atas nama satu ibu, dan itu yang diduga menjadi titik permasalahan. Saya akan minta keterangan kepada pihak Rumah Sakit Santosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar kita mendapatkan gambaran yang utuh, komprehensif, detail mengenai apa yang sungguh terjadi. Dan tentu saja bagaimana pertanggungjawaban mereka. Karena dalam kasus bayi yang tertukar, ada kasih sayang ibu yang salah alamat. Sobat, saya sudah meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan menyerahkan semuanya kepada pihak legal dari Rumah Sakit Santosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sedang mendampingi setidaknya ada 7 orang bidan dan perawat yang diperiksa oleh Polres Bogor. Perjalanan tim AB Plus berlanjut ke Polres Bogor, Jawa Barat. Diagendakan hari ini 16 Agustus 2023 dilakukan pemanggilan terhadap 7 tenaga kesehatan terkait kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Santosa. Sobat, saya Abraham Silaban, saya turun langsung untuk mengawal bagaimana upaya hukum
yang dilakukan dalam kasus bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini 7. Hari ini 7? Iya. 7 perawat semua? 7 perawat sama bidan. Perawat dengan bidan? Iya. Berarti itu satu divisi semua datang ya? Iya. Satu nama istilahnya itu namanya NS4. Oke. Nah, agendanya apa, Bang? Agendanya ini kan ada undangan permintaan keterangan. Oke. Jadi karena undangan permintaan keterangan, jadi memang ya kita wajib hadir toh, memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kemudian terjadi hari inilah. Gitu. Persiapan apa aja, Bang? Persiapannya? Ya persiapannya ya kita menyiapkan semua mereka yang datang, menyiapkan dokumen-dokumen pendukung supaya permintaan keterangan ini bisa berjalan dengan lancar. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung perawat-perawat yang diduga bertanggung jawab terhadap tertukarnya bayi. Ini ada perawat dan ada bidan juga yang hari ini juga ikut ke sini. Sudah siap untuk diperiksa ya, Mbak ya? Oke, ini ada keterangan yang disampaikan. Lantas bagaimana pihak Rumah Sakit Santosa menyikapi kisruh tertukarnya bayi tersebut? Saya Abraham Silaban berhasil menemui juru bicara rumah sakit di sela pemeriksaan sejumlah nakes. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama-sama dengan legal Rumah Sakit Santosa Bogor, Bung Greg Jako. Bung Greg, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dengan kami. Ya. Bung Greg, hari ini menghadiri pemeriksaan, mendampingi setidaknya 7 tenaga medis dari Rumah Sakit Santosa Bogor. Ada perawat, ada bidan yang patut diduga mengetahui dan patut diduga bertanggung jawab atas tertukarnya bayi di Rumah Sakit Santosa Bogor. Apa agenda pemeriksaan dan apa yang disampaikan? Ya, oke. Jadi hari ini Rumah Sakit Santosa menghadiri undangan undangan untuk memberikan keterangan dari unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bogor ya. Kami hari ini menghadirkan 7 tenaga medis ya. Benar, tenaga medis yang kami hadirkan adalah tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam peristiwa ini. Dan mereka betul-betul yang bertanggung jawab ya pada saat peristiwa kelahiran 18 Juli tahun 2022. Iya, mereka yang mengetahui peristiwanya yang pada tanggal 18 Juli itu terlibat di dalam proses. Sebenarnya itu rumah sakit sudah memberikan SP tidak hanya kepada 3 ya, tidak hanya kepada 3 orang tapi kepada semua perawat yang terlibat di dalam proses ini. Ya, dalam proses ini semuanya kami berikan SP dan juga untuk sementara dinonaktifkan. Ada berapa total? Totalnya sekitar 13 atau 14. 13 sampai 14 perawat dinonaktifkan akibat dari kasus ini. Untuk sementara dinonaktifkan. Oke, lepas dari situ kita juga mau melihat bahwa eksesnya kan saat ini sungguh luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana kekecewaan yang dialami oleh Ibu Siti, saya pikir juga termasuk Ibu D yang pada akhirnya bersepakat untuk mau melakukan tes DNA. Tapi setidaknya keduanya sudah sepemahaman bahwa memang betul ada pertukaran bayi. Tepatnya bayinya tertukar. Mengapa praktek demikian bisa terjadi, Bung Greg? Rumah Sakit Santosa belum pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ini pertama kali terjadi? Ini pertama kali terjadi, sehingga ini adalah proses pembelajaran yang perlu kita riset di mana-mana. Sebenarnya proses penyelesaian yang paling baik terhadap kasus ini itu adalah seperti apa. Bahwa dugaan bayi tertukar ini, apapun ceritanya hari ini adalah harus diakui ada human error atau kelalaian yang kami duga itu terjadi pada perawat rumah sakit. Oke. Nah, betulkah kemudian titik kelalaian itu terjadi ketika ada pemasangan gelang disebutkan, yang mana ada 2 bayi dipasangkan 2 gelang tentu saja, tapi hanya ada 1 ibu. 2 gelang dipasangkan terhadap 2 bayi atas nama 1 ibu, betul ya? Ya, itu yang disampaikan oleh Ibu Siti juga seperti itu, sampaikan bahwa memang ada nama double, ya, nama double, nama yang sama untuk 1 bayi kalau nggak salah ya, nama yang ada double nama lah ya, ada double nama
atas nama Ibu D malah yang kita dapat informasi. Nah, apakah tidak ada mekanisme pengecekan yang lebih detail untuk memastikan seharusnya itu bisa diantisipasi dari awal, Bung Greg? Ini juga sudah kami dalami ke perawat, dan perawat mengakui bahwa ada kekeliruan dia di situ. Ada kekeliruan, dia tidak melakukan pengecekan lebih jauh. Kami sudah sampaikan begitu juga, dan perawat itu mengakui bahwa ada kekeliruan yang terjadi pada dia. Yang pasti bahwa rumah sakit sudah berupaya termasuk 1 minggu yang lalu rumah sakit masih bersurat kepada Ibu D, mengundang yang bersangkutan untuk tes DNA di rumah sakit. Terus kemudian karena surat itu tidak ada tanggapan, kami bersurat kepada legalnya. Dan kemudian kami bersurat lagi yang kedua, meminta agar Ibu D bersedia untuk tes DNA agar peristiwa ini terang benderang. Tapi memang sampai dengan surat kami dikirim saat itu tidak mendapat jawaban yang berarti. Tapi kemudian kami juga kemarin berkomunikasi dengan pengacaranya Ibu D, ya. Dalam komunikasi itu terus kemudian kami mendapat informasi bahwa Ibu D siap untuk menjalankan tes DNA. Itu adalah kemajuan yang berarti. Artinya rumah sakit tidak tinggal diam sampai dengan peristiwa ini sudah masuk ke kepolisian. Rumah sakit terus untuk kemudian mencoba membangun komunikasi dengan semua pihak. Terima kasih Bu Greg Jacko, legal dari Rumah Sakit Sentosa Bogor, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Saya pas datang, pas diterima sama si keluarga pasien B itu ya, langsung ketemu sama si bayi, langsung kontak. Langsung kontak, hati ke hati ya, hati saya ke bahwa benar ini, bahwa ini punya saya, benar ini anak saya, benar ini anak saya. Di Desa Cibeteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bayi G tinggal bersama Siti Mauliah dan keluarga. Saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus akan menemui Siti dan bayi G di kediamannya. Sobat, saya Abraham Silaban datangi langsung Desa Cibeteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kediaman pasangan suami istri Muhammad Abrani dan Ibu Siti yang nanti akan menjelaskan kepada kita mengapa kemudian ia melakukan tes DNA setelah setahun ada indikasi bayinya tertukar. Dan kita akan dalami tentu saja apa upaya-upaya yang mereka akan lakukan setelah mengetahui bahwa bayi tertukar, termasuk apakah akan menuntut pihak rumah sakit untuk pertanggungjawaban. Saya Abraham Silaban, kita langsung masuk. Sebelum menemui Siti, di pengerangan rumah, saya Abraham Silaban menyempatkan diri bermain bersama bayi G. Bayi G tampak sehat dan lincah. Saat saya menggendongnya, bobotnya cukup berat dan badannya begitu gempal. Bisa dikatakan Siti merawat bayi G sangat baik. Bahkan menurut tetangga sekitar, bayi G jarang sakit selama tinggal bersama keluarga Siti. Cicak datang seekor nyamuk. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Ibu Siti Mauliah dan nasihat hukumnya Mas Rusdi yang tentu saja terus berjuang untuk keadilan dalam dipertemukan dengan darah daging dari Ibu Siti Mauliah. Ya, Bu Siti, tadi saya sempat main sama bayi G dan di luar dugaan saya, bayi 1 tahun kok bisa selincah itu. Nampaknya memang diberikan perawatan terbaik ya Bu ya. Ya, selama 1 tahun ini saya merawatnya memang dengan baik banget ya, dengan sangat baik. Dan juga emang bayinya juga emang dari bayi juga emang udah kelihatan ya aktifnya gitu ya. Sampai sekarang sampai lelah dengan keaktifannya itu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Ya, karena tadi anaknya memang begitu lincah dan biasanya Bu kalau iya, 8 bulan udah jalan? Betul, 8 bulan udah bisa jalan ya, udah mulai berjalan. Oh, ini luar biasa ini, 8 bulan udah bisa berjalan dan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan apa Bu yang tentu saja Ibu dan bayi G ini lakukan yang barangkali mungkin
publik belum banyak ketahui misalnya Bu, tentang karakter dari si kecil ini yang sudah mulai kelihatan sekarang ini? Ya dari kebiasaan dia ya, ibaratnya emang sehari-hari sama saya kan, dia nggak pernah lepas. Walaupun kemana juga dia tuh selalu ikut saya gitu, nggak pernah lepas dari saya si bayi ini. Ya kebiasaan dia gitu, gimana ya, selalu manggil-manggil mama gitu ya. Tunggu dulu, di belakang juga kelihatan, tapi nanti kita akan blur tentu saja. Bayi G kelihatan di belakang. Saya bisa menilai anak ini punya sifat humoris. Kenapa nak? Oh sini, oh kangen. Sini. Oke sebentar. Saya masuk. Tolong dibalikin wajahnya bisa Bu? Nggak mau dia. Nggak mau dipeluk, nggak bisa masuk. Jadi sobat, inilah kita tentu saja harus menghargai P3SPS, tentu saja aturan dalam bersiaran televisi, dan ini tidak dikarang-karang, ini terjadi begitu saja, dan kita tentu saja akan melindungi bayi G, Bu, sampai pada akhirnya diketahuilah bahwa hasil tes DNA bayi G yang ibu rawat dengan penuh cinta, penuh kasih, bukan darah daging Bu Siti sendiri. Waktu itu apa reaksi dari Bu Siti? Setelah saya tahu hasil DNA itu ya, bahwa si bayi ini bukan darah daging saya, tetap hancur, tetap ya hancur hati, walaupun pikiran juga udah kayak gimana ya, tetap kan kita ibaratnya menginginkan si buah hati kita sendiri. Tahu walaupun gitu juga tetap kan udah hadir dalam pelukan saya kan si ini ya, tetap saya masih menerima sampai sekarang juga. Dia ibarat menerima dia sebagai anak saya sendiri gitu ya. Nggak kurang lebih. Maksudnya apa yang sudah diberikan sebelumnya sampai pun setelah diketahui bahwa ini adalah pada akhirnya bukan darah daging sendiri, tetap memberikan perawatan terbaik. Saya tetap masih bahkan malah melebihkan dari segalanya gitu ya, buat untuk mengasih sayangi ke si bayi ini gitu. Rasa terpukul itu masih tetap terasa nggak sampai sekarang? Sampai sekarang juga belum hilang rasa terpukul saya, soalnya belum ada kepastiannya. Saya belum mendapatkan titik terang untuk mendapatkan si buah hati saya. Kalau rasa terpukul itu udah pasti saya terpukul banget sampai sekarang juga, dari awal sampai sekarang, dari pas keyakinan dan feeling saya bahwa si bayi ini bukan darah daging saya, sampai sekarang saya benar-benar ngerasa terpukul banget. Oke. Intuisi Bu Siti sudah banyak orang yang dengarkan. Disebutkan itu adalah awal mula, ada perasaan, ada intuisi di sana bahwa bayi G bukanlah darah daging Ibu sendiri. Selain itu Bu, apa yang membuat Ibu yakin? Pertama kali tentu saja bahwa ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi pada Bu Siti, sampai pada akhirnya setahun lamanya baru diketahui kenyataan pahitnya. Apa yang membuat Ibu merasa yakin sebetulnya bahwa ini bukan darah daging Ibu? Dan kami juga dengar Ibu sudah sempat ketemu juga dengan bayi satunya lagi, dan Ibu merasa itulah bayi Ibu. Saya juga kurang tahu ya, ini kenapa hati saya benar-benar ngeyakinin banget bahwa si bayi ini bukan darah daging saya, terus mendorong saya sampai setahun ini, bahwa walaupun saya belum tahu pas kemarin belum DNA juga, tetap udah berapa bulan, 10 bulan ya, tetap saya itu benar-benar menyangkal bahwa si bayi ini darah daging saya gitu ya. Sampai ibaratnya saya udah tahu hasil benar-benar udah DNA, hasil DNA benar bukan darah daging saya. Ya saya menghargai jawaban Bu Siti. Saya tentu saja juga mencoba untuk memahami suasana kebatinan, suasana batin dari Bu Siti di tengah maraknya pertanyaan publik. Mengapa setelah setahun baru bersuara? Mengapa setelah setahun baru berteriak?
Dari awal, nggak setahun ya, dari awal memang saya sudah berupaya untuk berkomunikasi sama rumah sakit dan menanyakan bahwa masalah keraguan dan nggak keyakinan hati saya ke rumah sakit. Tetap rumah sakit emang nggak ngerespon ya, menyangkal gitu atas komenan saya ke rumah sakit. Ya, dari pas waktu itu pas saya habis rumah sakit nggak respon ya, tetap saya masih berupaya dan bahwa saya meyakinkan bahwa saya pasti bakal ketemu sama darah daging saya. Bener, meyakinkan banget saya. Walaupun gimana juga saya bakal bisa cari anak saya gitu. Walaupun lambat, walaupun mau waktunya beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun juga pasti saya lambat laun juga pasti ketemu sama darah daging saya gitu. Jadi Ibu harus memendam kegusaran itu waktu itu ya, Bu? Betul. Sampai pada akhirnya disebutkan bulan Mei lah, mulai akhirnya percakapan tentang ini, ya. Rumah sakit dan sebagainya. Betul. Gitu. Dan waktu itu, Bu, kalau boleh tahu, apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Pertama percakapan sih emang dia langsung memohon permintaan maaf ya ke saya gitu. Terus cuman hanya ngasih saran untuk ibaratnya mengikhlaskan lah, emang benar-benar ini ibaratnya cuman ketukar gelang. Ibu kalau seandainya ketukar juga saya harus mengikhlaskan. Saya jawab oke, Pak, saya bisa secara lisan saya bisa ikhlas, tapi hati saya, Pak, saya tetap nggak nerima bahwa si bayi ini darah daging saya takut ke depannya masalah nanti ini ke depan si bayi saya ini mempertanyakan ke saya. Saya tetap minta pertanggungjawaban rumah sakit, mau caranya gimana juga tetap gimana. Saya minta yakinkan saya, biar saya yakin bahwa ini anak saya atau bukan. Oke. Ada upaya dari rumah sakit untuk mengatakan ikhlaskan saja. Betul. Ini sungguh tidak bisa diterima ini, Bu Siti. Kami dengar juga Ibu sempat melakukan upaya komunikasi semacam kekeluargaan dengan Ibu D, yang mana waktu itu bayinya masih berusia berapa lama ya, Bu? 4 bulan. Masih 4 bulan? Iya. Nah, Ibu datang langsung ke kediamannya? Betul, datang. Oke. Ibu dapat alamat itu dari pihak rumah sakit, saya dengar juga? Iya. Oke, dan ketika nyampe di sana, Bu, kami mendengar Ibu memandang bayi itu. Dan betulkah waktu itu intuisi itu menguat dan Ibu yakin betul bahwa itu milik Ibu? Betul. Itu yang Ibu lahirkan dari rahim Ibu? Betul. Saya pas datang, pas diterima sama si keluarga pasien B itu ya, langsung ketemu sama si bayi, langsung kontak. Okay. Langsung kontak, hati ke hati ya, hati saya ke bahwa benar ini, bahwa ini punya saya, benar ini anak saya, benar ini anak saya. Pernahkah kemudian ada inisiatif dari pihak rumah sakit datang ke kediaman ini bertandang untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi? Sampai saat ini belum ada pihak dari rumah sakit yang datang ke sini. Intinya ada dugaan pelanggaran SOP di sini. Dan ternyata eksesnya sampai pada tidak ada yang menyangka bahwa pelanggaran SOP ini berakhir seperti ini, Bang Rusdi. Ya, betul. Saya kira ada pelanggaran SOP ya, supaya bisa tertukar bayi itu. Karena memang dari awal ibu ini tidak dapat ASI eksklusif sebagaimana dijelaskan. 1 jam pertama tidak dapat, dan baru bertemu dengan bayinya di hari kedua setelah pasca proses sesar. Hari ketiga baru ada rasa apa? Kontak batin nggak ada. Batin ya. Jadi ibu juga tidak mendapatkan rawat gabung. Nah, padahal ini diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012. Iya. Harus ada rawat gabung minimal 24 jam. Saya kira inilah pangkal permasalahan dari kasus ini, karena tidak ada rawat gabung. Saya kira kalau ada rawat gabung, potensi tertukar itu tidak ada. Oke. Jadi dari sana saja sudah ada sudah salah, dari situ saja sudah ada SOP yang salah. Iya.
Kalau proses tertukarnya sampai sekarang memang kami tidak tahu ya kronologis yang jelas, karena memang belum ada statement resmi, press release dari rumah sakit bagaimana sampai bisa tertukar begitu. Kalau yang tadi Ibu bilang itu masih dugaan ya, dugaan Rabu pagi, karena Rabu pagi memang sudah mulai yang tidak ada rasa, tidak ada rasa dengan bayinya. Mas, kami juga dengar soal ikhlaskan saja. Ini tentu saja kan satu statement yang apabila betul itu disampaikan, ikhlaskan saja, itu hal yang saya sendiri pun mendengar sangat terganggu. Ketika pertemuan dengan pihak manajemen bulan Mei, memang Ibu ini langsung bertemu dengan owner yang punya rumah sakit, dan itu ada kata-kata seperti itu. Entah itu menguatkan atau justru merelakan ya, saya kira. Saya tidak tahu. Kata-katanya ikhlaskan saja. Betul Ibu ya? Betul. Jadi ya saya kira itu bukan kata yang pantas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa ini. Pernahkah kemudian ada inisiatif dari pihak rumah sakit datang ke kediaman ini bertandang untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi? Sampai saat ini belum ada pihak dari rumah sakit yang datang ke sini. Belum ada pihak dari perusahaan mungkin ya, karena izinnya ke perusahaan. Dari komisaris ataupun direksi ataupun manajemen rumah sakit datang ke sini minta maaf secara lisan langsung kepada Ibu Siti di rumahnya. Belum ada. Saya kembali ke Bu Siti ya. Ibu untuk melakukan tes DNA waktu itu, Bu? Ya dari apa ya Pak? Ya kami tidak yakin. Nggak yakin. Karena setelah tes golongan darah hasilnya A ya. Iya. Betul. Oh, dari golongan darah ternyata berbeda. Ibu ini minta tes golongan darah dan hasilnya A. Boleh minta lagi tes DNA, tapi selalu berbelit-belit rumah sakit mengatakan bahwa Ibu, proses DNA itu tidak mudah. Kami harus mencari rumah sakit di mana yang bisa tes DNA, dan kami ini selalu alasan kami ini kelas 3 tidak punya akses ke sana untuk melakukan tes DNA. Ketika saya masuk, maka saya meminta langsung tes DNA. Itu dari Mas Rusdi sendiri yang minta? Betul, ketika itu saya minta langsung tes DNA dan itu disegerakan setelah saya masuk. Tapi awalnya juga dia menolak karena berkaitan dengan biaya. Iya, betul. Biaya ini siapa yang dibebankan oleh siapa? Ketika itu saya bilang kepada ibu direkturnya, saya bilang ini sudah ada potensi maladministrasi, saya bilang. Karena terkait dengan gelang. Dan itu harus tanggung jawab di rumah sakit. Nah, jadi setelah saya minta seperti itu, baru difasilitasi untuk tes DNA di lab tes DNA Cempaka Putih. Tapi labnya yang datang ke rumah sakit Sentosa. Dan lebih dari sepekan kemudian keluarlah hasilnya. Betul. Dan itulah yang mengguncangkan. Ya, betul. Bu Siti, apakah kemudian saya dengarkan sudah Ibu D akan segera melakukan tes DNA dan lain sebagainya. Akan seperti apa nanti harapannya ke depan ini, Bu? Karena sudah ada etikat yang kami dengar informasi dari kuasa hukum Ibu D yang mengatakan bahwa sudah siap untuk melakukan tes DNA terhadap bayi yang ada di sana, dan pada akhirnya untuk memastikan kebenarannya ini, Bu. Bagaimana, Bu? Saya siap mengucapkan terima kasih banget sama si pasien B ya. Karena berarti kejanggalan sama nggak keyakinan hati saya itu sama sama anak saya yang di sini, berarti sudah tidak diragukan lagi. Ibaratnya udah deket ke titik terang. Ibaratnya saya itu mau bertemu sama anak darah daging saya sendiri gitu. Oke. Dan komunikasinya baik, Bu? Baik. Nanti pada akhirnya harus berpisah dengan bayi G yang sudah dirawat setahun lamanya seperti ini, Bu. Tentu saja sudah ada cinta kasih yang disampaikan di sana, ada yang cinta kasih yang dituangkan di sana, perhatian dan lain sebagainya. Ini tentu momen yang tak mudah bagi Bu Siti dan keluarga, termasuk suami dan seluruh keluarga. Apakah ini sudah dipersiapkan, Bu? Ya, mungkin saya untuk sekarang belum, soalnya kan ini kan belum ada kepastian ya Pak ya, belum ibaratnya kepastian nanti iya atau tidaknya, bukti atau tidaknya kan ibaratnya darah daging saya kalau misalnya udah di DNA
Nanti saya juga butuh waktu juga sih untuk itu mah. Kalau misalnya untuk mempersiapkan ke depan ibaratnya saya harus mengikhlaskan, ya sekarang juga saya udah belajar mengikhlaskan. Belajar mengikhlaskan Iya, ya Bu ya. betul. Meskipun pahit memang harus dilewati. Betul, Ya, Bu. memang harus dilewati. Nah, sobat, karena kita tahu kasusnya sudah masif seperti ini, saya ingin tanya, apakah sudah ada semacam perhatian atau dukungan dari pemerintah setelah kasusnya ramai dan viral seperti ini, Bu Siti? Belum ya, belum ada perhatian dari pemerintah, ibaratnya apalagi sampai kunjungan ke rumah. Baru kemarin dari kecamatan aja ya yang berusaha datang ke rumah. Nah, jika demikian, sobat, saya Abraham Silaban dan tim AB Plus akan mencoba untuk mempertemukan Bu Siti dan Mas Rusdi selaku kuasa hukumnya dengan pihak pemerintah. Berkenan nggak kira-kira kalau saya pertemukan dengan pemerintah? Bu Siti berkenan nggak kalau saya pertemukan? Itu yang diinginkan saya ya, sangat sekali. Oke. Karena ini kasus yang tidak sepele tentu saja, harapannya tidak terjadi berulang kali. Saya Abraham Silaban dan tim, kami merasa perlu untuk mengangkat kasus ini dan mengeskalasi kasus ini lebih besar lagi kepada pemerintah pusat. Dan saya akan mengontak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawahi Kementerian PPA, tentu saja, Pendayagunaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan tentu juga membawahi Kementerian Sosial, termasuk Kementerian Kesehatan. Kita akan bawa kasus ini karena yang bersangkutan selaku Menteri Koordinator harapannya mau mendengar dengan kita dan menyampaikan langsung, disampaikan langsung tentu saja aspirasi, termasuk unek-unek dan harapan-harapan terhadap penyelesaian kasus ini. Harapannya cuma satu sebetulnya, cepat selesai, didukung, dan semua yang terlibat di dalamnya, stakeholder, multisektor dan sebagainya, kooperatif tentu saja untuk kemudian bisa menyelesaikan ini dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkat. Ini saya kira termasuk malpraktek di rumah sakit, nanti akan kita lihat dan segeralah mudah-mudahan Ibu Aulia juga bisa segera ngomong putranya yang sesungguhnya, sedangkan dari Ibu siapa yang sana juga nanti bisa juga segera ngomong putranya sendiri saling. Saya kira simpel aja itu, mudah-mudahan nggak lama lah nanti. Saya akan kawal langsung nanti. Sobat, seperti apa yang sudah kami janjikan, saya Abraham Silaban bersama dengan tim AB Plus, saya akan mencoba membuka akses saluran komunikasi antara ibu korban bayi yang tertukar, yaitu Ibu Siti Mauliah bersama dengan kuasa hukumnya, agar bisa bertemu dengan Profesor Muhadjir Effendi, Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawahi tentu saja bidang kesehatan, termasuk dalamnya bidang sosial dan juga perlindungan anak. Dan kita akan bertemu di pagi hari ini bersama dengan keluarga dari Ibu Siti Mauliah yang kami dengar sudah tiba di sini. Dan saya juga ingin ketemu dengan bayi G ya. Dan saya kemarin janji sebetulnya untuk bawa sesuatu buat bayi G. Saya bawa mainan ini buat bayi G. Ini semacam pesawat ini supaya dia bisa terbang tinggi dan sampai pada cita-citanya. Udah tiba ini ternyata. Bu, ini sedikit saya bawa mainan. Saya kemarin janji, Mas Rusdi, kemarin saya kasih janji untuk kasih hadiah kepada si kecil. Saya bawa sedikit mainan yang kecil-kecil aja ini sebetulnya supaya dia bisa main. Saya sengaja bawa ambulans, Mas. Harapannya kemudian
Ini sebagai simbol supaya kelak dia bisa mengingat apabila story ini sampai kepada dirinya, dan pesan moralnya adalah apa yang terjadi di rumah sakit. Prinsipnya kan rumah sakit untuk menolong orang, termasuk ambulans di dalamnya, supaya dia juga bisa menolong banyak orang nanti ya. Ini saya, ini ambulansnya. Ambil loh, ambil mau nggak? Nah, oke. Sobat, saya Abraham Silaban dan Ibu Siti beserta dengan Pak Rusdi dan tentu saja si kecil yang kami sayangi, kami diterima dengan baik oleh Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan ini adalah momen tentu saja yang disampaikan kemarin oleh Bu Siti dan pihak kuasa hukumnya, Prof, meminta sebetulnya jalan ataupun akses untuk bertemu dengan pemerintah, Prof. Karena setelah kasusnya ramai dan viral seperti ini, tak satu pun dari instansi pemerintah, baik itu kabupaten kota, yang paling tidak mengecek bagaimana duduk perkara persoalan ini langsung dan berbicara langsung kepada pihak keluarga. Apa yang disampaikan kira-kira Mbak, kalau misalnya sekarang kasusnya kan sudah ramai, dan apa yang masih dirasa janggal kira-kira Mbak? Saya meminta ke pihak pemerintahan ya, terutama kepada Bapak ya, untuk merespon saya dan untuk cepat membereskan masalah ini dari kasus baik saya ya Pak ya. Terus memohon sama Bapak, sama pihak kepemerintahan biar cepat menyelesaikan masalah saya, biar saya dapat memangku putra saya kembali, darah daging saya. Apa ada masalah di kelahiran, misalnya prematur? Tidak ada indikasi medis. Kalau di peraturan itu kan kalau ada indikasi medis baru boleh dirawat pisah, rawat pisah ya. Seperti itu. Ini tidak ada, normal saja, tapi dipisah seperti itu. Ini luar biasa nih sebetulnya, Prof. Kalau kita lihat ibunya bisa bercakap-cakap tegar kayak gini ya, Prof. Hati orang tua mana yang nggak hancur, Prof, mengetahui bahwa anak yang dirawat selama ini bukan buah hatinya sendiri, bukan darah dagingnya sendiri, Prof. Dan ini Bu Siti sudah melalui ini dengan luar biasa, mampu bercakap-cakap dengan kita. Kemarin sudah mulai tegar, tampil di media dan lain sebagainya. Mungkin hanya karena itu satu-satunya jalan, Prof, supaya bisa cepat ketemu. Sempat kemarin pihak yang ibunya satu agak terkesan untuk resisten ya Mas ya, untuk tes DNA ya, kalau saya nggak salah ya. Mungkin secara psikologi dan tidak siap, terguncang juga. Kalau Ibu Siti karena memang sudah dari awal firasat dia mengatakan bahwa ini bukan anak dia, maka dia sudah siap dari awal. Barangkali boleh ditunjukkan fotonya. Ya, ada beberapa bukti kami sudah bawa foto. Ini hasil tes DNA kami bahwa memang Ibu Siti tidak identik dengan anaknya seperti itu. Tes DNA ini juga udah diterima Rumah Sakit Sentosa juga, Prof. Mereka juga udah dapat aslinya ya, Mas ya? Memang Rumah Sakit Sentosa yang memfasilitasi. Rumah sakitnya sendiri yang rumah sakit tempat Ibu melahirkan. Tapi lab tesnya di daerah Cempaka Putih, Jakarta. Kemudian dari pihak yang sana, yang dari ibu yang lain juga ikut tes DNA sudah? Belum mau. Kesimpulan, Prof. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dapat disimpulkan bahwa anak A bukanlah anak biologis dari dia. Dan ini yang sempat disampaikan, Prof. Ini gelang. Ini Ibu D, Prof. Kelihatan di sini, ini kan Ibu Siti, ini Ibu D. Ini gelang yang dipakaikan ke bayi G yang sama kita, tapi bukan atas nama Bu Siti. Sempat dikonfrontir, Prof. Kok ini namanya beda? Gitu. Sempat dicari juga sama pihak rumah sakitnya, sampai didatengin ke rumahnya mencari ini, karena mereka juga mungkin barangkali sudah tahu mungkin ada indikasi kelalaian di sana. Gitu. Ini sebetulnya foto yang bayi yang asli, gitu. Di sini ada foto yang diduga kuat ya. Tapi ini diduga kuat, ini foto begitu lahir, ini fotonya ya memang ya. Ini begitu lahir, ini fotonya, dan ini ada salah nama di sini, gelang yang dikaitkan ke bayi G yang pada akhirnya dibawa pulang ke rumah gitu.
Mungkin itu aja Prof dari saya Prof. Barangkali ada hal yang mungkin lebih diceritakan lebih cair lagi, barangkali kita tanggapi segala macam Prof gitu. Oke Prof. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Inews lewat Mas Abi yang telah menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Ibu Siti Aulia, berkaitan dengan kemungkinan tertukarnya bayi beliau dengan pihak yang kedua, pihak yang lain. Dan ini saya kira informasi sudah sangat cukup ya, untuk nanti akan segera saya koordinasikan. Saya akan segera menugaskan Deputi 4 untuk segera turun lapangan untuk menyelesaikan. Saya kira ini simpel. Kuncinya tinggal ketersediaan dari pihak ibu yang satunya lagi untuk membuka diri, untuk juga tes DNA gitu. Kemudian nanti diduduk bersama. Kalau memang itu sudah bukan putranya yang sesungguhnya, saya kira sama posisi seorang ibu, sama kok. Ya, ibu, saya kira dari ibu sana juga, dari ibu yang kedua pasti juga kalau tahu nanti akhirnya bahwa itu bukan putranya sendiri, pasti juga mudah kan, artinya kalau itu bisa diyakinkan. Itu aja saya kira. Kemudian nanti akan saya cek juga kesalahan ini, saya kira termasuk malpraktek di rumah sakit, nanti akan kita lihat dan segeralah mudah-mudahan Ibu Aulia juga bisa segera ngomong putranya yang sesungguhnya, sedangkan dari ibu siapa yang satu juga nanti bisa juga segera ngomong putranya sendiri saling. Saya kira simpel aja itu, mudah-mudahan nggak lama lah nanti. Saya akan kawal langsung nanti untuk proses ini. Itu Mas. Luar biasa Prof. Terima kasih ya Prof atas perhatiannya Prof ini. Ya memang mumpung masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Nanti kalau semakin dia penyelesaiannya berlarut-larut sampai keduanya sudah bisa ngerti sesuatu, itu akan lebih berat. Sekarang ini mumpung dua-duanya masih kecil, mungkin sebaiknya lebih sering. Dan ini juga secara agama nggak terlalu krusial karena sama-sama laki-lakinya, sehingga tidak mungkin keduanya ini nanti ke depan melakukan pernikahan gitu, karena kalau laki-laki perempuan kalau suatu saat mereka jatuh cinta dan ingin menikah itu nggak boleh, karena namanya ibu sesusuan. Jadi otomatis Bu Aulia ini juga jadi ibu dia, ibu sesusuan. Juga sama putranya Ibu Aulia itu juga menjadi putra sesusuan dari ibu yang satunya. Itu kalau menurut hukum agama Islam yang saya tahu itu tidak boleh ada pernikahan kalau itu laki-laki perempuan, karena sudah sama-sama seperti ibunya sendiri. Nah nanti begitu juga saya harap Bu Aulia kalau ini nanti sudah bisa ada solusi, itu ini tetap harus dia sebagaimana juga putranya sendiri. Kalau syukur-syukur nanti ada hubungan yang baik antara kedua keluarga ini gitu, dan ini pengalaman yang sangat berharga. Dan harus bersyukur karena sekarang ada alat teknologi uji DNA dan seterusnya, itu sangat membantu, ini luar biasa. Saya sangat paham, namanya ibu pasti punya feeling yang tajam tentang janin, kemudian jadi bayi itu pasti, bahkan kan 90% darah daging bayi itu, anak itu kan sebetulnya dari ibu ya. Itu saya sangat paham. Saya mungkin akan segera, kalau tidak saya sendiri nanti ada staf sini yang menghubungi dari pihak yang sana untuk segera dicari solusi. Terima kasih. Ya. Thank you banget Prof ini atas tangan terbuka, dan sekali lagi ini adalah pertemuan pertama dari pihak keluarga Bu Siti, dalam hal ini korban bisa dikatakan demikian ya Prof ya, dengan pemerintah Prof, dan katakan itu langsung dari pemerintah pusat seperti ini. Harapannya memang ini bisa cepat dilalui Prof. Tapi juga saya punya kegundahan dan kegelisahan Prof, karena apabila memang dalam tanda kutip kan dari pihak Rumah Sakit Sentosanya yang kami juga sudah wawancari, dimintai keterangan, termasuk yang disampaikan kepada pihak kepolisian, ada dugaan kelalaian di sana Prof. Menjadi pertanyaan kemudian, jangan-jangan ini semacam efek gunung es misalnya Prof, fenomena gunung es misalnya,
Hebat ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama. Ini diterima oleh Prof Muhajir. Dan luar biasa. Saya kontak langsung ini karena kemarin. Terima kasih. Terima kasih banget Pak. Terima kasih banget. Yes.